Oke. Jadi bagaimana lah episode ke-6 dari animenya Licorice Recoil menurut kalian? Apakah cukup memuaskan dan penuh aksi atau malah biasa aja gitu kan? Jadi ya ini benar-benar action ya. Jadi ya untuk misterinya kayaknya nggak terlalu banyak di episode ke-6 kali ini karena ya ini cuman kayak ngebongkar beberapa kejadian yang janggal di beberapa episode sebelumnya, yaitu mengenai Kurumi, terus mengenai para Licorice dan juga si Robota. Dan actionnya benar-benar lebih banyak di episode kali ini. Jadi ini benar-benar adalah episode actionnya gitu kan. Dan kemungkinan di episode depan kita bakalan lihat lagi hal yang lebih menarik lagi karena si Majima udah mulai tertarik nih sama si Chisato gitu kan. Yang dianggap adalah Licorice-nya Alan karena memang si Chisato tuh punya emblem ataupun kalung dengan logo Alan Organization yang mana Shinji juga tahu kalau itu adalah lambang atau simbol dari orang yang memperkerjakan dia, orang yang mensupport dia untuk melakukan tindak kejahatan ataupun terorisme, dan juga orang yang terlibat dengan si Robota gitu. Jadi ya ternyata Robota nggak jago-jago amat lah hackernya, jadi dia nggak bisa nemuin markasnya di walaupun dia udah curi gitu kan beberapa handphone dari para Licorice yang menjadi korban, yang mana sebenarnya banyak banget Licorice menjadi korban. Jadi bukan hanya satu aja yang di episode keempat kemarin, ternyata banyak banget gitu kan, dan kejadian itu udah berlangsung 1 bulan. Bahkan sampai-sampai Licorice yang di luar DE pun diberitahu dan diberi peringatan untuk tidak melakukan misi secara solo atau sendiri-sendiri. Makanya di episode kali ini Takina itu pindah rumah atau tinggal sama Chisato, dan kemungkinan kedepannya dia bakal tetap tinggal di sana karena ya si Takina kan dari Kyoto kan pindah ke Tokyo, jadi kenapa dia nggak tinggal sama Chisato aja. Yang ngomong-ngomong kok soal rumahnya dari Chisato sendiri benar-benar luar biasa. Jadi dia tuh rumahnya yang pertama itu kayak rumah apa ya, benar-benar seorang Licorice yang polos banget gitu kan, ternyata di bawahnya tuh penuh dengan hura-hura gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal yang Chisato suka di sana. Dia bisa hidup dengan nyaman dan nonton TV dan nonton film sepuasnya. Dia main juga game juga sepuasnya di sana gitu kan, di rumah yang tersembunyi di bawah tersebut gitu. Jadi ada hal yang menarik di sini, di mana ada penyerangan dari Robota ke rumahnya Chisato, dan di situ Chisato bilang kalau ternyata ada beberapa orang yang mungkin pernah ke sana dan beberapa kali nyerang dia, dan dia berhasil ngusir, termasuk juga ada yang namanya tuh Lily Bell gitu kan, salah satu bentuk atau organisasi yang mirip-mirip Licorice menurut Chisato tapi versi prianya gitu kan. Jadi ini bukan dari DA, jadi DA kayaknya tetap apa ya, merekrut orang-orang dengan genre wanita atau perempuan. Sedangkan untuk Lily Bell sendiri itu kayaknya dari kelompok lain yang mungkin berseberangan sama DA karena dia pengen nyerang Chisato gitu kan. Jadi DA dan si Lily Bell yang dibilang Licorice pria ini tuh kayaknya memiliki uh, sesuatu yang tidak terikat lah gitu kan. Jadi ya mungkin mereka punya masalah tapi tidak terikat, jadi itu bukan dari DA gitu kan mengenai Licorice pria tersebut. Tapi cukup menarik lah untuk di twist ya, informasi singkat seperti itu yang ya harusnya si pihaknya studionya itu nggak perlu lagi yang namanya itu membuat story bagaimana kenapa si Licorice itu wanita, dia buat aja gitu kan Lily Bell ada tapi bukan dari DA. Itu simple banget gitu kan. Sama sesimpelnya masalah dari Kurumi yang harusnya tuh jadi apa ya, sesuatu yang dalam banget sama Takina, karena kan ya seperti yang udah kita prediksi ya, karena si Kurumi ini adalah orang yang menjadi penyebab dari masalah di Licorice Recoil ini, karena dia adalah hacker yang menyadap DA, dia juga yang menjual data Chisato Takina yang menyerang beberapa penjahat atau teroris yang ada di Van gitu kan, yang di episode satunya kepada si Alan gitu kan, dan dia juga yang membocorkan beberapa video saat rekaman ataupun berlangsungnya transaksi senjata itu kan sama si Majima gitu. Tapi akhirnya ya aku kira ini bakalan dalam banget dan penuh apa ya, drama, ternyata si Chisato udah bisa maafin gitu kan. Dan di sini Chisato tuh lebih banyak ekspresinya, lebih banyak senyumnya, lebih banyak tertawanya, dan lebih fun lah daripada beberapa episode sebelumnya yang dingin banget gitu kan. Dan ya sangat menarik lah untuk episode ke-6 kali ini karena benar-benar banyak actionnya. Dan aku kira tadi si satu kenapa-kenapa, ternyata darahnya itu adalah darahnya si Majima, dan Majima benar-benar psikopat asli di sini. Bahkan setelah kena roket dia masih bisa hidup, saking plot armor itu tebal banget gitu kan, karena dia Kirito. Jadi karena dia Kirito dia itu OP gitu.
dan dia bakalan lebih banyak apa ya perannya nanti ke depannya, karena ya dia dibiarkan hidup gitu kan di episode kali ini, yang harusnya end gitu kan, kayak si Mizuki sebelumnya yang waktu berurusan sama Jin, harusnya Mizuki bisa tewas di sana dan si Majima juga bisa tewas di episode 6 ini, tapi ternyata dibuat selamat gitu kan sama pihak studionya. Jadi mereka benar-benar pengen buat yang fun-fun aja gitu kan. Masih percaya. Dan ya, jadi ini benar-benar keren banget. Dan satu lagi kemampuan dari si Chisato yang bisa memprediksi apa yang bakal dilakukan sama lawannya dengan melihat beberapa otot yang ada di tangan si Takina, seperti perlombaan ataupun juga yang Kenpon gitu kan. Itu adalah suite ala Jepang, yang mana ya aku pikir dia tuh OP banget sih si satu itu. Saking OP-nya dia bisa ngalahin si Kazuma, ternyata ada triknya yang udah dijelasin sama si Mika sama si uh, Mizuki juga di sana gitu kan. Tapi di sini juga kita udah bisa lihat lah si si Kurumi, si Wellnot ini tuh akhirnya bisa diterima sepenuhnya di Likoriko. Jadi nggak ada lagi hal-hal ataupun orang-orang yang memiliki apa ya sesuatu yang menjagal di Likoriko. Si Takina udah diterima, dia juga sempat dimarahin sama si Mika dan Mizuki malah ngepanas-manasin bahwa semua itu salahnya si Wellnot, dan akhirnya mereka tuh damai-damai dan ya harmonis lah gitu kan. Tinggal masalahnya dari si Mika sama si Chisato lagi nih. Harusnya sih bisa selesai lah di beberapa episode ke depan mengenai alasan mereka ataupun backstory dari mereka itu sendiri gitu kan. Dan ya menarik banget sih ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal lain yang kalian suka? Kalau aku sih sukanya di pertarungan akhir ya, di mana Chisato ditabrak terus masih bisa tegak berdiri dan fighting lawan si Majima yang hampir dikeroyok si satunya itu sama beberapa anggota teroris. Akhirnya si Takina datang dengan peluru beneran, dan itu gokil banget sih. Terus ya kita bakal lihat nanti kerjasamanya dari Robota dan si Kirito yang udah mulai tertarik sama Chisato dan para Licorice gitu. Jadi ini bakal menarik banget. Dan untuk Alan sendiri nggak banyak tindakan di sini, dan kemungkinan di episode mendatang gitu kan itu mungkin bakal lebih banyak lagi porsinya dari Alan, karena ya masih ada 7 episode lagi, cukup banyak untuk bisa mengadaptasikan beberapa ataupun menjelaskan beberapa misteri yang ada di anime Licorce Recoil, karena ini benar-benar anime yang bakal jadi fun banget. Ya, ngomong-ngomong soal funnya, ini anime bakal dapat yang namanya adaptasi manga dan light novel dengan konsep spin-off. Jadi ya masih abu-abu lah mengenai endingnya tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau bagian yang aku suka adalah bagian dari si Chisato kena gebukin. Seru banget gitu kan. Dan ternyata dia punya kelemahan di mata ya, karena kalau nggak bisa ngelihat gimana mau ngindar gitu kan, bagaimana mau melakukan serangan gitu. Jadi ini benar-benar best banget lah. Jadi ya itu aja lah menurutku untuk episode ke-6 kali ini. Dan bagaimana menurut kalian? Dan besok mungkin aku bakalan tonton berulang-ulang lagi seperti biasa untuk mencari detail-detail dari anime Licorce Recoil dan tentu saja berteori. Nah ngomong-ngomong soal teori, kalau teorinya salah ataupun teorinya tuh nggak masuk akal ya nggak apa-apa, kalian nggak suka atau dislike juga nggak apa-apa, karena ya itulah nikmatnya anime original, agar kita bisa berteori ya, bukan sok tahu ya, tapi itulah nikmatnya bisa meluapkan imajinasi kita di kolom komentar. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.